bukanlah fakta. Oleh karena itu, selalu pertanyakan apakah emosi Anda merefleksikan realitas dengan akurat. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita layak bersyukur kepada Tuhan pada hari ini apabila kita masih diizinkan untuk berjumpa di udara. Dan saya berdoa agar kiranya saudara semua masih dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita kiranya sedang menyertai saudara dimanapun saudara berada. Adalah sebuah karunia yang luar biasa kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugas sebagai wakil Allah di atas bumi ini. Oleh karena itu, kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita kembali merenungkan kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Oleh karena Alkitab mengatakan, di mana ada kebenaran, disitulah ada kemerdekaan. Dan bagi saudara yang sudah dimerdekakan, oleh karena saudara mendengarkan program Making Life Better, dimanapun Anda berada, jangan lupa, tuliskanlah kesaksian Anda kepada info@lifebetter.net atau kunjungi website kami di www.lifebetter.net. Anda akan melihat lebih banyak lagi artikel atau program-program kami yang ada di Making Life Better yang tujuannya ialah untuk membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik. Bagi saudara yang tidak punya akses internet, langsung saja menuliskan kesaksian dan kesan saudara kepada Making Life Better dan kirimkan kepada kami di Jalan Gatot Subroto Timur 486 Denpasar. Haleluya. Maka saya yakin kesaksian-kesaksian itu akan memberkati saudara-saudara kita yang lain. Bukan saja di Indonesia, tapi di belahan bumi yang lain. Saudaraku, untuk edisi kali ini saya mengajak saudara untuk merenungkan sebuah kebenaran mengenai kaitan antara perasaan dan pikiran. Menurut Bapak David Byrne, bahwa pikiran kita ini dan perasaan kita tidak bisa dipisahkan. Dengarkanlah apa yang dia katakan. Bagaimanakah cara melepaskan diri dari penjara emosi Anda? Sederhana saja. Pikiran menciptakan emosi. Oleh karena itu, emosi tidak bisa membuktikan bahwa pikiran Anda akurat. Perasaan tidak menyenangkan mengindikasikan bahwa Anda memikirkan sesuatu yang negatif dan mempercayainya. Emosi Anda mengikuti pikiran Anda, sama halnya dengan anak itik yang mengikuti induknya. Saudara, kita baru saja mendengarkan sebuah pelajaran yang sangat menarik untuk disimak. Kebenaran yang dituliskan oleh Bapak David Byrne ialah bahwa ada kaitan yang sangat erat sekali antara perasaan saudara dengan pikiran saudara. Itu berarti kalau kita memprogram pikiran dengan salah, sehingga kita memikirkan hal-hal yang tidak benar, kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka yang keluar sebagai hasilnya ialah perasaan kita menjadi negatif. Oleh karena perasaan kita ini mengikuti apa yang menjadi pikiran kita. Nah, dengarkanlah ulasan daripada bukunya Bapak David Byrne, dan buku itu berjudul Feeling Good, The New Mood Therapy. Di dalam buku itu intisarinya, Bapak David Byrne mengatakan seperti ini. Sepanjang sejarah dunia psikiatri, depresi dianggap sebagai sebuah emosi yang tidak terkendali. Pandangan kognitif menyebutnya sebagai intellectual error yang menciptakan atau memperburuk penyakit-penyakit depresif. Depresi adalah sejenis penyakit yang tidak harus kita alami. Dengan kata lain, intellectual error yang terjadi oleh karena kita memprogram pikiran kita dengan salah, memasukkan hal-hal yang negatif, memikirkan hal-hal yang negatif, membuat perasaan kita menjadi negatif. Perasaan yang negatif membuat pandangan kita mengalami distorsi. Dan yang terjadi sebagai efek sampingannya ialah kita bisa menjadi sakit. Penyakit-penyakit depresif yang membuat kita akhirnya tidak berdaya menjalani kehidupan secara normal adalah hasil daripada
pemikiran-pemikiran yang negatif. Oleh karena itu tidak heran apabila Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi orang-orang yang berpikiran positif. Jadi saudaraku, semua yang baik, semua yang adil, semua yang murni, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada kita untuk kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang disebut dengan kebajikan, karena Rasul Paulus tahu bahwa apa yang kita masukkan di dalam pikiran akan mempengaruhi respon kita dalam kehidupan ini. Nah, saya harus mengatakan jujur kepada saudara-saudara bahwa pikiran yang negatif itu bersifat menular. Kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang selalu berpikir negatif, apa saja yang dilihat negatif, apa saja yang dipikirkan negatif, apa-apa saja yang disentuhnya negatif. Kalau saudara terlalu lama bergaul dengan orang ini, maka lambat atau cepat saudara akan terpengaruh pikiran-pikiran negatifnya. Lambat atau cepat saudara tiba-tiba menjadi orang yang negatif. Saudaraku, biasanya penggosip itu paling senang kalau ketemu dengan tukang gosip. Biasanya orang yang suka memfitnah itu senang kalau ketemu dengan si tukang fitnah. Biasanya orang yang suka mencela itu senang bertemu dengan orang yang suka mencela. Tidak heran kalau burung pipit itu selalu bergaul dengan burung pipit, burung bangau selalu bergaul dengan burung bangau, dan Raja Wali selalu bergaul dengan Raja Wali. Oleh karena itu, saya secara pribadi menyarankan kepada saudara, kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang positif, bergaullah dengan orang-orang yang positif. Pada waktu engkau bergaul dengan orang yang positif, engkau akan mendapatkan manfaat daripada pergaulan saudara. Nah, dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Bapak David Byrne. Pikiran-pikiran negatif mengandung efek bola salju. Satu pikiran negatif dapat mengundang sejumlah kesedihan ringan yang pada gilirannya akan berkembang menjadi sebuah kabut dan menyebabkan distorsi persepsi, di mana semua terlihat buruk dan tidak berarti. Ketika seorang mengalami depresi, maka orang itu akan mengalami 4D. D yang pertama ialah defeated, merasa dikalahkan, merasa menjadi pecundang, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Yang kedua, merasa defektif, tidak sempurna, merasa tidak ideal. Mengapa saya menjadi seperti ini? Saya ini banyak kelemahan. Saya ini tidak bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kalau itu yang terjadi, saudara sedang mengalami depresi. D yang ketiga ialah deserted, ditinggalkan, merasa sendiri, merasa tidak bisa bergaul dengan mereka, merasa tidak diterima oleh orang-orang yang lain. Dan kalau itu yang terjadi, saudara sedang mengalami depresi. D yang keempat ialah deprive, merasa dibuang, merasa diasingkan, dan saudara merasa tidak berguna. Kalau itu yang terjadi, saudara memang sedang mengalami sebuah depresi yang sangat serius, yang adalah korban atau akibat daripada distorsi pikiran, gara-gara saudara terlalu banyak memikirkan hal-hal yang negatif. Pasien penderita depresi tidak mampu berpikir jernih. Semakin berat depresi seseorang, semakin besar pula distorsinya. Bila pikiran kita jernih dan ada dalam perspektif, bisa dipastikan kita memiliki rasa penghargaan dan percaya diri yang sehat. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan merasa dikalahkan, merasa tidak sempurna, merasa menjadi pecundang, merasa terbuang, merasa sendiri dan terkungkung, mungkin saudara memang sedang dalam keadaan depresi. Karena depresi adalah hasil daripada distorsi pikiran, maka cara yang paling mudah untuk mengatasi ialah memprogram kembali pikiran kita. Kalau ada hal-hal yang salah, ada hal yang tidak benar, harus kita cabut dan menggunakan konsep yang benar, masukkan hal-hal yang benar. Dan setahu saya, di dalam Alkitab ada banyak kata-kata yang positif, ada banyak firman kebenaran yang bisa menolong kita untuk melihat segalanya dengan kacamata yang benar. Saudaraku, kita cenderung meyakini bahwa emosi kita merefleksikan kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan.
Emosi memperdayai kita dengan membuat kita berpikir bahwa mereka benar. Perasaan buruk tentang diri atau kemampuan kita tidak bisa dibantah. Kita diajar untuk mempercayai perasaan kita. Namun, bila pikiran-pikiran yang merecoki pikiran kita tidak rasional atau didasari oleh kesalahpahaman atau prasangka, maka mempercayai perasaan kita merupakan tindakan yang amat berisiko. Bapak David Burns menggunakan sebuah ilustrasi seperti ini. Emosi Anda mengikuti pikiran-pikiran Anda sama seperti anak itik mengikuti induknya. Tetapi ingatlah, anak itik yang dengan penuh keyakinan mengikuti induknya tidak lantas membuktikan bahwa sang induk mengetahui kemana ia melangkah. Emosi nyaris menjadi hal terakhir yang kita percayai, karena perasaan bukan fakta. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat sekalian, kalau selama ini kita menjadi orang-orang yang hidupnya dipermainkan oleh perasaan, karena saudara cenderung mempercayai perasaan saudara, maka yang terjadi ialah saudara menjadi orang yang moodnya naik turun. Pagi-pagi saudara bangun dengan sukacita, sejam kemudian saudara sudah mulai marah-marah, kemudian 3 jam kemudian saudara menjadi orang yang bermuka sedih. Saudara menjadi orang yang merasa seperti terkurung dan ditinggalkan, karena saudara mengikuti perasaan saudara. Kalau saudara selama ini menderita penyakit-penyakit depresif, mungkin yang saudara lakukan ialah segera mengganti konsep-konsep yang salah, pandangan-pandangan yang salah yang selama ini saudara pegang. Tinggalkan itu, ganti dengan yang baru, yaitu kebenaran firman Allah. Jadi semua yang sedap didengar, semua yang baik, semua yang adil, semua yang murni, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu, maka saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Norman Vincent Peale mengatakan, orang-orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang selalu berpikiran positif. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.